Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat guru dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita berdoa bersama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari bersyukur atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kemudian yang kedua ya, tidak henti-hentinya kami mengajak kepada seluruh sahabat guru dimanapun Anda berada, jangan sampai lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab solawat itu akan kembali kepada kita semua, akan menolong kita semua, baik saat hidup di dunia ini dan khususnya nanti ketika di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan naungan, mendapatkan satu tiket untuk ikut dalam rombongan panjinya Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kepada materi sore hari ini, kami ingin menyampaikan sedikit bahwa ada satu syair yang sangat-sangat indah yang pernah dibawakan oleh guru kami, yang mengingatkan kepada kami para murid-muridnya tentang pentingnya sholawat itu. Dalam gubahan syair yang berjudul Huwanur Wafil Hasrilil Mursalina Liwa'uhu, ya sahabat guru, bahwa nanti di padang mahsyar, di sana nanti kita itu akan kebingungan, kita ini mau ikut siapa gitu. Dan di sana itu ada satu panji yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia, seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu panjinya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lupa sholawat sahabat, dimanapun Anda berada. Saat kita bekerja, saat selesai ibadah, saat kita beraktivitas apapun, sempatkan untuk kita melakukan atau membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di episode yang lalu kita menyampaikan bahwasanya pentingnya membersihkan hati, ya. Pentingnya kolbu ini dipersiapkan. Kenapa? Karena dalam sebuah ibadah, dalam sebuah kegiatan ibadah tersebut, kita harus mengenal Allah. Kita harus benar-benar berupaya seluruh ibadah kita ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar seluruh ibadah kita itu tidak menjadi sia-sia. Agar puasa yang kita lakukan dari siang, pagi kita sahur, siang kita menahan lapar sambil bekerja, sore kita masih lembur, kemudian kita berbuka puasa, jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Sehingga pentingnya membersihkan hati, meluruskan niat kita. Jangan sampai puasa kita ini hanya ingin dilihat oleh direksi, jangan sampai puasa kita ini hanya dipamerkan kepada teman kerja kita, jangan. Tapi semata-mata ibadah kita itu hanya kepada Allah. Maka dari itu sahabat guru, satu kalimat agung yang bisa menggetarkan hati manusia, yang bisa merubah sikap manusia, yang bisa menjadikan manusia itu menjadi memiliki cahaya yang cemerlang. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hujamkan di hati kita, tanamkan di hati kita, bersihkan hati kita yang tidak selain Allah, keluarkan. Ibarat orang itu menggelar sajadah,
sejadah kita gelar seperti ini, kita kipaskan seperti ini, hilangkan yang selain Allah dari hati kita. Mudah-mudahan dengan menjadikan Allah satu-satunya penghuni di dalam hati kita, maka pesan dari Al-Quran yang kita sampaikan kemarin, bahwa hanya mengingat Allah hati kita menjadi tentram, itu akan menjadi milik kita. Sahabat guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kalimat thayyibah, zikir ya ilaha illallah biasa disebut dengan kalimat nafi isbat. Kenapa disebut nafi? Kita diajarkan, kita ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita untuk menafikan yang selainnya. Menafikannya siapa? Ya Allah. Kemudian mengisbatkan, memantapkan, mengukuhkan yang hak. Illa ma'buda illa Allah, illa maksuda illa Allah, illa mawjuda illa Allah. Hanya Allah yang berhak ada di dalam hati kita. Maka pada kesempatan sore yang singkat ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi, kepada seluruh jamaah buruh, sahabat kubur dimanapun Anda berada, yuk kita ucapkan kalimat la ilaha illallah itu ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan meridhoi kita, sehingga ketentraman, kedamaian bisa turut hadir dalam kehidupan kita. Kubur dimanapun Anda berada, sore ini kita sudah belajar bersama, kita sudah mengaji bersama tentang bagaimana dan apa la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang hanya kecil ini dari kami bisa kita jadikan bekal untuk ilaihi raji'un, untuk kembali kepada Allah. Karena sejatinya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mengutip sedikit dari perkataan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tentang Tuhanmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'atiu Rasul wa ulil amri minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.